Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di channel pembelajaran yang digagas oleh Muhammad Holiday Channel, ya. Jadi saya ucapkan selamat datang di channel pembelajaran ini, ya, yang di channel pembelajaran yang kita sayangi, yang kita banggakan, ya. Pada hari ini, ya, insyaallah kita akan belajar persamaan aplikasi dari persamaan logaritma, ya. Jadi baiklah adik-adik sekalian yang ada di rumah, sebelum pelajaran ini kita teruskan, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya pada pembelajaran kali ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang dimanapun Anda berada, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Ya, anak-anak sekalian dimanapun Anda berada, kita sudah berdoa. Jadi kita artikan dulu, persamaan logaritma adalah suatu persamaan yang mengandung operasi logaritma dengan variabel pada bilangan pokok maupun numerusnya. Jadi bilangan pokok adalah bilang basis logaritma, numerusnya itu adalah bilangan yang mau ditarik logaritmanya atau mau ditentukan logaritmanya. Oke, bentuk-bentuk persamaan logaritma ini, yang pertama, bentuk logaritma dasar A dari fx sama dengan logaritma dasar A dari b. Itu satu bentuk pertama. Bentuk keduanya, bentuk logaritma dasar A dari fx sama dengan logaritma dasar A dari gx. Ya, dengan ketentuan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1. Kemudian numerusnya ini nih, ini dasarnya, ya. Ini dasarnya, ini numerusnya. Ini numerus. Numerusnya harus lebih besar dari 0, ya. Harus lebih besar dari 0, tidak boleh di bawah dari 0, ya. Itu namanya numerus. Oke, kita teruskan yang ketiga, bentuk logaritma dasar A dari fx sama dengan logaritma dasar B dari fx. Nah, seperti yang saya katakan tadi, A ini dan B adalah bilangan pokok logaritma, sementara fx itu adalah numerus, ya. Ini numerusnya, ya. Oke, yang keempat, bentuk keempat adalah logaritma dasar fx dari gx sama dengan logaritma dasar fx dari hx. Ini dengan fx lebih besar dari 0, fx tidak sama dengan 1. Sementara gx dan hx itu adalah numerus, ya, numerusnya. Oke, yang kelima, yang bentuk terakhir adalah bentuk logaritma yang dalam bentuk dia persamaan kuadrat. Ya, dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi persamaan logaritma yang dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Oke, baiklah adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, ya. Oke, kita teruskan. Ini persamaan logaritma. Berapa nilai yang memenuhi persamaan ini? Nah, ini dia. Logaritma dasar 3 dari x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah x sama dengan 0. Coba kalian pikirkan dulu, kira-kira hasilnya berapa ini, ya. Jadi dasarnya 3, numerusnya x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah ditambah x. Ini namanya numerus. Numerus ini yang harus lebih dari 0, ya, yang lebih dari 0. Oke, ada yang dapat? Oke, saya kasih waktu ya 5 menit, ya. Oke, kita teruskan. Nah, caranya begini. Ya, menyelesaikan persamaan logaritma, ya. Jadi penyelesaiannya, logaritma dasar 3 dari x pangkat 3 dikurang x kuadrat
ditambah X sama dengan 0 itu ya, karena 0 ini adalah logaritma dasar 3 dari 1. Ya, logaritma dasar 3 dari 1 itu 0. Jadi karena logaritma 3-nya sama, jadi dasarnya sudah sama, maka X pangkat 3 dikurang. Maka ya X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X itu sama dengan 1. Ya. Jadi bilangan pokoknya telah sama, maka numerusnya yang sama. Ya, oke, kita teruskan. Ya, jadi kita lihat di sini, untuk konstanta ini kita pindahkan ke ruas kiri. Yang ini ada X kuadrat yang bertanda merah. Ini yang kita keluarkan. Nah, kita keluarkan X kuadrat tanda merah ini. Di sini kita keluarkan, jadi X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat, itu adalah X. X kuadrat dibagi dengan X kuadrat 1. Jadi negatif ya. Kemudian di sini X kurang 1. Nah, X kurang 1, dia ada X kurang 1. Jadi masing-masing faktor itu adalah X kurang 1. Sementara di sini adalah 1 ya. Oke, teruskan. Nah, jadi X kuadrat kita keluarkan, X tambah 1, ada X tambah 1 kita keluarkan, maka hasilnya X kuadrat ditambah 1 ya. Nah, jadi X kuadrat tambah 1 itu dia tidak boleh 0 ya, karena imajiner ya. Nah, dan yang dapat adalah X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Jadi nilai X yang memenuhi logaritma dasar 3 dari X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X sama dengan 0, itu X-nya adalah 1 ya. Oke, kita teruskan. Persamaan logaritma. Jadi berapakah nilai yang memenuhi persamaan berikut? Nah, ini dia. Jadi ada persamaan yang bilang pokoknya yang berbeda, tapi dia harus bilang pokoknya sama tapi numerisnya berbeda. Nah, ini sama, jadi numeris pada ini harus sama. Oke ya. Nah, berapa itu? Kita teruskan. Ya. Nah, ini ya, jadi jelas ini numeris dengan numerusnya yang sama. Jadi pindahkan. Jadi yang dipindahkan ini semua negatif ya. Negatif berubah tanda, yang positif jadi negatif, yang negatif yang positif jadi negatif, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kita teruskan. Nah, ini kita faktorkan, maka hasilnya adalah X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, dan X kurang 1 sama dengan 0, jadi X sama dengan 1. Ya, jadi kita coba kan X negatif 2. Kalau kita masuk negatif 2, 3 kali negatif 2 kali kuadrat 4, 3 kali 4, 12 ya. Jadi 2, 8, negatif 8. Ini kurang 4, jadi 12 kurang 12, 0. Nah, ini tak boleh 0. Maka ini tidak diterima dia. X kurang ini tidak diterima. Ya. Jadi selanjutnya 1. Kalau kita masukkan 1, ya dia bukan 0. Jadi itu diterima. Ya, jadi nilai X yang memenuhi logaritma dasar 3 dari X 3X kuadrat tambah 4X kurang 4 sama dengan logaritma dasar 3 dari 2X kuadrat tambah 3X 2 adalah X sama dengan 1 ya. Oke, kita teruskan persamaan logaritma berikutnya. Berapakah nilai logaritma yang memenuhi persamaan ini? Nah, ini hampir sama juga ya. Hampir sama dengan yang tadi. Jadi kita teruskan. Berapa ini nilainya? Nah, oke. Ya. 3 dengan 0 logaritma 1. Ya. Oke. Maka hasilnya ya, ini ada X kuadrat kita keluarkan. Nah. Ya. Nah, jadi nilai yang memenuhi itu adalah ya X min 2, X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1 ya. Oke, berikutnya. Berapa nilai yang memenuhi persamaan ini? Ini ada soal. Soal ini yang kalian kerjakan nanti ya. Ya, soal Anda kalian kerjakan. Ini dia ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan pindah ke aplikasi persamaan logaritma ya.
Ya, menghitung pH suatu larutan yang didefinisikan sebagai fungsi logaritma PT sama dengan negatif log T, dengan T adalah konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter. Jika diketahui pH sama dengan 7, berapa konsentrasi ion hidrogen? Nah, penyelesaian larutan dengan pH 7, pH sama dengan min log HT. Jadi 7 sama dengan min log konsentrasi H, konsentrasi H adalah negatif 7, jadi 10 pangkat min 7 mol ya. Jadi konsentrasi ion hidrogen adalah 10 pangkat min 7 mol per liter mol ya. Oke, kita terus yang kedua. Yang kedua, contoh kedua, ya, penduduk suatu kota adalah 50 jiwa. Diasumsikan pertumbuhan penduduk ditentukan dengan rumus P sama dengan 50.000 kali 1,25 pangkat 0,2 T, di mana T adalah jumlah penduduk setelah 1 T tahun. Taksirlah berapa tahun jumlah penduduk bertambah 50% dari semula ya. Oke, ketahui P0 ada 50.000, kemudian PT 50.000 kali 1,25 pangkat 0,2 T. Jadi PT adalah 2/3 P0 T. Ya, jawab. Jadi 3/2 PT sama dengan P0 P0 sama dengan P0 1,2 kali 2 T ya. Nah, ini kita hilangkan, jadi 3/2 sama dengan 1,2 kali 0,2 T. Jadi logaritma 1,2 sama dengan 0,2 T log 1,2 ya. Ya, log ini ya. Ini log dasar 10 ya. Ya, ini ada sama ya. Oke. Nah, jadi ya. Di hasilnya adalah T itu 11,12 tahun ya. Jadi penduduk kota tersebut bertambah 50% dari semula setelah 11,12 tahun. Ya, sampailah kita di penghujung pembelajaran ini, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada. Semoga kalian tetap semangat, tetap dalam lindungan Allah SWT, rajin belajar ya. Kemudian saya ucapkan selamat belajar. Ya, semoga Anda sukses. Ya, oke. Jadi saya sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.